Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Eh, ada orang yang berpendapat bahwa ulil amri itu adalah pemimpin yang ada di setiap negara, terlepas apapun bentuk negaranya. Ada yang berkata bahwa presiden pun ulil amri, atau raja pun ulil amri, perdana menteri pun ulil amri. Nah, sekarang coba kita cek. Eh, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Mu dan ulil amri. Nah, ulil amri di antara kamu. Artinya apa? Dari sini eh, kita bisa mengambil artinya ya bahwa ulil amri berada setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Disebutkan di situ. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian ulil amri di antara kamu. Urutannya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Kenapa ulil amri tidak dikatakan taat? Kenapa tidak dikatakan taat kepada ulil amri, tapi hanya kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Artinya di sini adalah bahwa ketika ulil amri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka kita wajib taat. Tapi ketika ulil amri ini tidak taat kepada Allah dan Rasul, ya, kepada Allah dan Rasul, maka ia tidak bisa disebut sebagai ulil amri dan tidak wajib untuk ditaati. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, kemudian ya, jika kamu berpendapat berbeda pendapat ya, dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, saya bacakan tafsirnya. Ya, dari tafsir Al-Baghawi, ya, setelah menafsirkan ayat ini, ya beliau berkata Ali bin Abi Thalib, hak yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin, ya, adalah memutuskan perkara, berhukum kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan menjalankan amanah. Jika pemimpin telah melakukan hal itu, maka hak yang diwajibkan dan ditunaikan oleh rakyat adalah mendengar dan taat. Ya, itu ada di tafsir Al-Baghawi, surah An-Nisa, Al-Musannaf fil Hadis wa Asar, nomor 32532. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir, dalam menafsirkan An-Nisa ayat 59 di atas, ia berkata, dari Ummul Husain bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada Haji Wada. Beliau berkata, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, sedang ia memimpin kalian dengan kitabullah, Al-Quran, maka dengarlah dan taatlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2287. Artinya di sini adalah para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah selama pemimpin tersebut ya masih berpegang teguh kepada Islam dan kepada Al-Quran, kepada kitabullah. Bagaimanapun kondisi mereka, selama mereka masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya maka mereka wajib ditaati karena mereka adalah ulil amri. Selama mereka masih berpegang teguh, artinya berpegang teguh di sini adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya pedoman dalam bernegara, dalam kehidupan. Disebutkan juga oleh Imam Suyuti, dia berkata, selama ia memimpin, dengarkan. Selama ia memimpin dengan kalian, ya, selama ia memimpin kalian dengan kitabullah, ulama berkata, yakni selama pemimpin itu masih berpegang teguh dengan Islam dan menyeru kepada kitabullah, yaitu Al-Quran,
bagaimanapun keadaan dirinya dan keadaan agamanya, maka mendengar dan taatlah kepadanya. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari Habasyi. Maka mendengar dan taatlah selama ia, pemimpin tersebut, ya, selama ia masih menegakkan kitabullah, Al-Quran, atas kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1706. Ya, berkata hadis sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Ulil amri yang sah dalam hal ini adalah eh, yang secara syara itu wajib dengar dan ditaati, itu adalah dalam sistem pemerintahan Islam, bukan dalam sistem pemerintahan yang lain. Dan sistem pemerintahan Islam tidak lain dan tidak bukan adalah al-khilafah al-islamiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.